Waduh, Ronaldo diklaim terobsesi gaji mewah Messi. AC Milan siap tampung Pulisic. Arnaud Danjuma selangkah lagi pergi ke Spurs. Dani Alves rekrut ex-pengacara Messi. Shiny Patinama resmi jadi WNI. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Newcastle amankan kemenangan tipis pada leg pertama Carabao Cup 2022-2023. The Magpies menang dengan skor tipis 1-0 atas Southampton di St. Mary's Stadium, Rabu 25 Januari waktu Indonesia Barat. Gol tunggal kemenangan Newcastle itu dicetak di menit ke-73. Joelinton dengan mudah menyambar bola hasil kiriman dari Alexander Isak. Leg kedua Carabao Cup akan berlangsung pekan depan di markas Newcastle. AC Milan di luar dugaan menelan kekalahan telak 4-0 saat bertandang ke markas Lazio dalam lanjutan Serie A pekan ke-19 Rabu 25 Januari dini hari tadi. 4 gol Lazio dicetak oleh Milinkovic-Savic, Mathias Zaccagni, Luis Alberto, dan Felipe Anderson. Dengan hasil ini, Lazio naik ke posisi 3 besar klasemen Serie A, sedangkan Milan masih menghuni posisi 2. Dari ajang Bundesliga, menjamu tim peringkat 11 FC Köln di Allianz Arena pada Rabu dini hari, Bayern Munchen tertahan 1-1. Gol kilat Ali Shaqiri nyaris membawa si kambing jantan pulang dengan 3 poin dari markas sang pemuncak klasmen. Akan tetapi, gol tendangan jarak jauh Joshua Kimmich menghindarkan Bayern dari kekalahan pada pekan ke-17 Bundesliga 2022-2023. Cristiano Ronaldo pecah kongsi dengan agennya Jorge Mendes beberapa waktu lalu. Surat kabar Spanyol El Mundo menyebut Ronaldo mengultimatum Mendes untuk memberinya klub top Eropa atau memutuskan kerjasama. Ronaldo diklaim ingin pindah ke Bayern Munchen atau Chelsea. Pada akhirnya, Ronaldo meninggalkan Eropa sepenuhnya, menyusul pemutusan kontrak oleh MU, dan kini ia membersamai klub Arab Saudi yakni Al Nassr. Cristiano Ronaldo mendapatkan gaji selangit dari Al Nassr. Tapi sebelumnya, ia disebut sudah lama iri dengan gaji Lionel Messi. Hal itu diungkapkan oleh mantan agen Ronaldo, Jorge Mendes. Dalam laporan El Mundo, dikutip dari Daily Mail, Jorge Mendes menyatakan Ronaldo yang saat itu membela Real Madrid sempat bertanya langsung pada Jose Bartomeu tentang gaji Messi. Bartomeu tidak memberikan jawaban detail tetapi tetap memberikan respon menohok. Saya tidak bisa mengatakannya padamu, namun lebih dari 2 kali lipat dari yang Real Madrid bayarkan padamu, tutur Bartomeu saat itu. Kurangnya menit bermain yang didapatkan serta kehadiran Mikhailo Mudryk di Chelsea membuat posisi Christian Pulisic tergeser. Dewan klub sudah bersedia untuk melepasnya. Laporan dari Goal menyebutkan AC Milan menjadi klub terdepan untuk mendapatkan tanda tangannya. Tetapi bukan hanya Milan saja yang tertarik untuk mengontraknya. Tim-tim Liga Primer seperti Arsenal, Manchester United, dan Newcastle juga dihubungkan dengan kepindahan Pulisic. Ex-pemain top Thierry Henry memuji Erik ten Hag meski Manchester United ditekuk Arsenal 2-3. Henry meyakini MU-nya ten Hag bisa lebih menarik daripada MU-nya Alex Ferguson. Saya gembira karena Arsenal menang dan mereka pantas menang setelah penampilan mereka di babak kedua. Tapi Manchester United terlihat sangat berbeda di bawah ten Hag. Dilansir Sky Sport, Liverpool tetap menjadi favorit untuk mendatangkan jimat Borussia Dortmund, Jude Bellingham musim panas ini meskipun ada persaingan dari Manchester City dan Real Madrid. Hal ini dinyatakan oleh reporter Sky in Germany, Florian Plettenberg. Klub belum berbicara dengan Bellingham secara pribadi, tetapi percakapan telah dilakukan dengan orang-orang seperti Julian Ward. Sekarang, mereka hanya perlu mencari tahu siapa yang membayar uangnya. Secara mengejutkan, pada bursa transfer Liga Inggris terbaru, Tottenham membajak Arnaud Danjuma dari pengejaran Everton yang sudah memasuki tahap akhir negosiasi. The Athletic melaporkan bahwa Danjuma, pemain timnas Belanda dengan 6 caps,
sekarang akan menjalani pemeriksaan medis menjelang peminjaman hingga akhir musim di Tottenham Hotspur. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, sama sekali tak menampik bahwa setan merah sudah terlalu lama tak memenangkan apapun, tepatnya 5 musim tanpa gelar. Untuk itu, Ten Hag ingin MU kembali ke jalur juara pada musim ini. Kebetulan, MU saat ini menjadi satu-satunya tim Inggris yang memiliki peluang untuk memenangkan 4 trofi, yakni 3 kompetisi domestik dan 1 di kancah Eropa. Barcelona dilaporkan siap untuk memulai pembicaraan tentang negosiasi kontrak baru untuk Sergio Busquets. Padahal sang kapten awalnya dilaporkan bersiap menuju Amerika Serikat bermain di MLS atau ke Arab Saudi. Sang kapten membawa pengalaman yang dianggap masih dibutuhkan oleh juniornya seperti Frenkie de Jong, Pedri, ataupun Gavi untuk memimpin lini tengah Blaugrana. Dani Alves tetap dalam tahanan sambil menunggu persidangan atas tuduhan pelecehan seksual terhadap seorang perempuan. Jaksa menahan Alves atas pengakuan korban yang mengenali tato di tubuh Alves. Menurut Diario AS, keluarga Alves telah menanggapi situasi tersebut dengan menyewa pengacara baru dari Martel Abogados untuk membawa bek veteran tersebut. Martel adalah pengacara terkenal yang pernah menjadi kuasa hukum berbagai pesepak bola top, dan Lionel Messi merupakan salah satu kliennya. Real Madrid harus mulai memikirkan kehidupan setelah Carlo Ancelotti. Dengan pelatih Italia itu kemungkinan akan pensiun ketika kontraknya habis pada akhir musim depan. Dilansir Football Espana, Madrid membidik mantan pemain mereka Xabi Alonso sebagai suksesor Ancelotti. Alonso sendiri saat ini melatih Bayer Leverkusen. Jika ia ditunjuk jadi pelatih Madrid, ia akan mengikuti jejak Zinedine Zidane yang bermain untuk klub sebelum menjalani 2 periode hebat sebagai pelatih kepala. Juventus berniat melepas Weston McKennie. Nyonya tua dikabarkan menawarkan McKennie ke sejumlah klub Inggris. Arsenal, Leeds United, Newcastle United, Aston Villa tertarik mengontrak McKennie. Semuanya ingin mendatangkan dengan cara meminjam terlebih dahulu. Ia akan dibeli permanen jika menampilkan kinerja positif. Rekor penjualan Chelsea tahun lalu telah membuktikan kepada keluarga Glazer bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk menjual Manchester United, kata pakar industri kepada Reuters. Miliarder Inggris dan penggemar lama United, James Ratcliffe, telah memasuki proses penawaran untuk membeli setan merah lewat perusahaannya, Ineos. Ini setelah ia gagal mengakuisisi Chelsea yang dijual seharga 5,2 miliar dolar AS pada Mei lalu. Shane Patinama resmi menjadi WNI usai mengucap sumpah di kantor Kanwil DKI Jakarta Selasa 24 Januari. Setelah selesai pelaksanaan sumpah, dirinya pun mengungkapkan ambisinya bersama dengan Timnas Indonesia. Ketika ditanya apa impian besar dari dirinya, Patinama mengatakan ingin membawa skuad Garuda ke pentas Piala Dunia. Selain itu, dia juga bertekad menjadikan Timnas Indonesia sebagai salah satu tim yang terbaik di Asia. Usai memecat Frank Lampard, Everton bergegas mencari penggantinya. Beberapa nama pun muncul sebagai opsi yang menarik. Dilansir BBC, The Toffees setidaknya telah mengantongi 3 kandidat kuat yang bakal menggantikan Lampard sebagai manajer baru mereka. Kabarnya, selain Marcelo Bielsa, Everton juga memasukkan nama Sean Dyche, Rob Hasenhüttl, dan legenda Manchester United Wayne Rooney sebagai opsi. Namun, Everton kabarnya akan memprioritaskan Marcelo Bielsa. Keputusan Everton untuk memecat Frank Lampard juga memicu komentar dari legenda Liverpool, Jamie Carragher. Dilansir Sky Sport, menurutnya Everton masih jadi klub Inggris terburuk sejauh ini. Ia juga mengatakan kalau pengelolaan klub sangatlah buruk. Parahnya lagi, Carragher menyebut fans Everton jauh lebih ngerti urusan bola ketimbang manajemen klub mereka sendiri. Meski belanja banyak pemain bertahan musim ini, Chelsea tetap akan mempertahankan Thiago Silva sebagai opsi di lini belakang. Dilansir Talksport, The Blues tengah mempersiapkan tawaran perpanjangan kontrak kepada Silva. Kontrak Silva akan habis akhir musim nanti, dan rencananya Chelsea akan memberikan tambahan 1 musim lagi untuk Silva.
Inter dikabarkan setuju untuk meminjamkan salah satu pemain mudanya yakni Franco Carboni ke AC Monza, tapi keputusan itu ternyata punya maksud tersendiri. Dilansir Football Italia, Inter menyetujui kesepakatan itu dengan maksud agar Monza juga melancarkan minat Inter terhadap bek muda Monza, Sherif Kassama. Sang pemain tampil mempesona di tim cadangan Monza dan Inter benar-benar ingin mendatangkan pemain berusia 18 tahun tersebut. Di usia 41 tahun, Zlatan Ibrahimovic enggan untuk membicarakan pensiun. Ia merasa belum sampai ke titik di mana ia butuh istirahat. Sebagai klub, AC Milan juga menghormati keputusan sang pemain. Mereka bahkan menawari jabatan baru di klub apabila Ibra memutuskan pensiun. Menurut Football Espana, Milan bersedia memberikan posisi baru apabila Ibra pensiun suatu saat nanti. Milan akan menjadikan Ibra sebagai duta besar klub dan Milan akan sabar menunggu keputusan sang pemain. Melalui akun resmi media sosial mereka, Rangers mengkonfirmasi telah mendapatkan tanda tangan bintang Norwich City, yakni Todd Cantwell. Dilansir Sky Sport, setelah 15 tahun lamanya membela Norwich, Cantwell memutuskan hengkang dan bergabung dengan Rangers dengan nilai kontrak yang dirahasiakan. Ia akan mengenakan nomor punggung 13 di klub Skotlandia tersebut. Setelah Cristiano Ronaldo melakoni debut bersama Al Nassr, petinggi Al Nassr berharap Ronaldo betah dan mau mengakhiri karirnya di sana. Dilansir ESPN, Ronaldo akan berusia 40 tahun ketika kontraknya habis. Pejabat klub pun yakin kalau sang pemain tak akan bermain di klub lain selain Al Nassr. Saking inginnya Ronaldo pensiun di klub tersebut, petinggi Al Nassr bahkan siap memberi perpanjangan kontrak apabila sang pemain belum mau pensiun di usia 40 tahun. Mendengar kabar AS Roma tak hanya menawarkan Nicolo Zaniolo ke Tottenham, pihak Spurs mempercepat negosiasi dengan Roma. Dilansir 442, Spurs yang tak mau kehilangan pemain incarannya tersebut memasukkan nama Bryan Gil sebagai pelicin negosiasi. Jadi kesepakatannya akan menjadi pertukaran pemain, Zaniolo ke Spurs dan Gil akan ke Roma. Inter Milan diwartakan akan mendatangkan bek tengah baru mengingat masa depan Milan Skriniar dan Stefan de Vrij belakangan ini dipertanyakan. Dan pemain tersebut adalah Chris Smalling. Dilansir The Sun, Inter tengah memantau situasi sang pemain di AS Roma. Kabarnya Smalling enggan memperpanjang kontraknya dengan Giallo Rossi. Dan situasi itu akan dimanfaatkan Inter untuk menggoda sang pemain. Goal memberitakan kalau Manchester United mundur dari perburuan bintang Napoli, Victor Osimhen. Menurut laporan, angka 100 juta euro atau setara dengan 1,6 triliun rupiah yang diminta Napoli dirasa terlalu mahal bagi MU. Sang pelatih Erik ten Hag pun memutuskan untuk mengabaikan Osimhen dan mencari alternatif lain yang lebih murah di bursa transfer musim panas mendatang. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!